Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya akan memberikan 20 contoh soal TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk persiapan teman-teman sini mengikuti tes SKD CPNS 2020-2021. Ini kan kita banyak infonya kalau CPNS guru itu dialihkan ke P3K. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat, terus berusaha. Kalau di sini dan tahun ini waktunya teman-teman untuk mendapatkan NIM, insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan bahas tentang soal SKD CPNS. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang soal P3K. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan jika saya upload video soal yang terbaru ya. Oke, kita lanjut saja soal yang pertama. Di sini soalnya dilengkapi dengan jawaban dan pembahasannya ya teman-teman. Kenapa kita pilih jawaban itu, nanti ada pembahasannya lengkap. Oke, kita masuk soal yang pertama. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, dan E. 26 Juni 1945. Oke, di sini Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal. Oke, langsung jawabannya itu C. 18 Agustus 1945. Kenapa kita memilih jawaban yang C? Di sini ada pembahasannya teman-teman. Pembahasannya, sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sesuai ya teman-teman dengan jawabannya. Dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Oke, udah jelas ya teman-teman bahwa Pancasila disahkan oleh PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke. Lanjut soal yang kedua. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, dan keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, dan kebudayaan, dan E. Kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Oke, di sini yang ditanyakan Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 azas ya. Oke, jawabannya E, yaitu kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kenapa kita memilih jawaban yang paling tepat E? Ini pembahasannya. Yaitu yang pertama, azas kebudayaan itu secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Dan kedua itu azas religius. Toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga itu azas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara. Maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai azas kenegaraan. Oke, udah jelas ya teman-teman. Karena pilihan A, B, C, dan D itu tidak dituliskan azas kenegaraan kecuali yang E. Seperti itu. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi.
C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. Dan D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Dan E. Totaliter. Oke. Pertanyaannya, sebagai ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena jawabannya itu D. Pengusaha bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Oke. Pembahasannya. Di sini ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat budaya masyarakatnya. Yang kedua, menerima reformasi. Dan ketiga, pengusaha bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Oke, udah jelas teman-teman. Di sini ciri-ciri ideologi terbuka ada 3 yang termasuk ke dalam A, B, C, dan D itu jawaban yang paling tepat D. Pengusaha bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Oke, kita masuk soal yang keempat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat A. Aktual, statis, dan antisipatif. B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. C. Faktual, statis, dan pragmatis. Dan D. Faktual, dinamis, preventif. E. Aktual, statis, dan responsif. Oke, di sini ideologi Pancasila bersifat B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Oke, pembahasannya. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Itu sesuai dengan pilihan jawaban B ya teman-teman. Dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Oke, udah jelas ya teman-teman. Jawabannya B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Oke, kita masuk soal yang kelima. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, dan E. Keadilan. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai. A. Ketuhanan. Oke, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Oke, udah jelas ya. Kita masuk soal yang keenam. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah, B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, dan E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Oke, jawabannya itu A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman, kenapa kita memilih jawaban A. Itu makna konstitusi tidak sekedar naskah yang membuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politis suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Oke, sangat jelas sekali ya teman-teman.
Termasuk soal yang ketujuh, Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. tertulis fleksibel dan solid, B. tidak tertulis fleksibel dan rigid, C. tertulis fleksibel dan rigid, dan D. tidak tertulis toleran rigid, dan E. tertulis toleran dan solid. Oke, ini Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi, yaitu C. tertulis fleksibel dan rigid. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis karena terdokumen dalam naskah, fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman, dan rigid karena sulit cara merubahnya. Wow, sangat jelas sekali ya teman-teman di sini jawabannya, yaitu tertulis, fleksibel, dan rigid. Oke, kita masuk soal yang ke-8. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, dan E. H.O.S. Djokro Aminoto. Oke, jawabannya E. H.O.S. Djokro Aminoto. Oke, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding father Indonesia telah merancangkan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Oke, kecuali sangat tepat sekali teman-teman jawabannya E. Oke, kita masuk soal yang ke-9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, dan E. PPKI. Oke. Aturan peralihan pasal keempat kekuasaan lembaga negara. Oke, dijalankan oleh presiden. Oke, kita lihat pembahasannya. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Wow, sangat jelas sekali teman-teman soalnya dan jawabannya. Oke, termasuk soal yang ke-10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengikat dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, dan E. Kontrol sosial. Oke, sebelum jawab baca dulu dengan seksama ya teman-teman. Pertanyaannya problem awal justru mengikat dibentuknya Undang-Undang 1945. Oke, jawabannya itu D. Pembatasan kekuasaan. Oke, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 yang mestinya berpaham konstitualisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Oke, kita masuk soal yang ke-11. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali. Ingat ya teman-teman, pertanyaannya kecuali.
A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, dan E. Hukum tata usaha. Oke, di sini jawabannya langsung keluar, itu C. Hukum adat kecuali, teman-teman. Oke, kita lihat pembahasannya. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan atau hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata usaha negara. Dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, kepresidenan. Oke, sangat jelas sekali teman-teman, ini kecuali. Jawabannya hukum adat. Oke, masuk soal yang ke-12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri hukum perdata adalah sebagai berikut kecuali. Ingat, pertanyaannya kecuali, teman-teman. A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat atau tertib masyarakatnya. B. Mengatur hubungan antara seorang yang satu dengan orang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. D. Korban berlaku sebagai penggugat, dan E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Oke, di sini ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut. Ini pertanyaan kecuali, teman-teman. Ingat, kecuali. Oke, jawabannya itu A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat atau tertib masyarakatnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Ciri-ciri hukum perdata di sini yang pertama itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain. Yang kedua, mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. 3. Proses pengadilan didasarkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dikorbankan. Oke, yang terakhir itu korban berlaku sebagai penggugat. Dan tersangka berlaku sebagai penggugat. Oke, sangat jelas ya di sini kecuali. Sedangkan di sini hukum perdata kecuali. Oke. Kita masuk soal yang ke-13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal kecuali. Ingat, pertanyaannya kecuali. A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, dan E. Pancasila. Oke, pertanyaannya kecuali. Oke, E. Pancasila. Kita lihat pembahasannya. Sumber hukum formal adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenal hukum tertentu. Berikut yang termasuk sumber hukum formal. Yang pertama yaitu undang-undang, kedua kebiasaan, ketiga keputusan-keputusan, dan yang keempat itu traktat. Oke, sangat jelas sekali di sini kecuali Pancasila. Pendapat sarjana hukum. Oke, kita masuk soal yang selanjutnya. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut kecuali. A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, dan E. Bidang umum. Oke, ditanya kecuali ya. B. Bidang politik. Pembahasannya yaitu masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. A. Bidang ekonomi, yaitu permohonan yang berkaitan dengan perbajakan hak merek dan agraria. Yang kedua itu bidang sosial, yaitu permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. 3. Bidang hak asasi manusia, yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Oke, terakhir bidang umum yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain. Oke, sangat jelas sekali. Di sini masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan itu kecuali bidang politik. Oke, kita masuk soal yang ke-15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain, yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan. A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, dan E. Terbatas. Oke, di sini kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Oke, jawabannya itu A. Asli. Oke, kita lihat pembahasannya. Sifat kedaulatan menurut Jane Bodin sebagai berikut adalah A. Asli, kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Wow, sangat tepat sekali teman-teman, seperti jawaban soal nomor 15.
Terus yang kedua itu abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti. Yang ketiga tunggal. Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Oke. Yang keempat tidak terbatas. Kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Oke, sangat jelas sekali teman-teman jawabannya. Oke, kita masuk soal yang selanjutnya. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi direktur majalah Retno Dumila. Melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koerasi, C. Pendidikan, D. Politik, dan E. Militer. Oke, jawabannya C. Pendidikan. Melalui majalah mempropagandakan pentingnya pendidikan. Oke, pembahasannya. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial yang hendak memajukan bidang pendidikan, Dr. Wahidi Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi direktur majalah Retno Dumila. Melalui majalahnya, ia mempropagandakan pentingnya pendidikan. Menurut pendapatnya bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan. Diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas orang pribumi. Ia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai tetapi tidak mampu. Wah, sangat jelas sekali teman-teman jawabannya. Oke, kita masuk soal yang ke-17. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia atau School Thoughts of Leading for Excellence Artsen, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah A. Wahid Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, dan E. Pangeran Aryo Noto Dirojo. Oke, jawabannya itu B. Sutomo. Ke pembahasannya, sejak tahun 1906, Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. Ia yang didampingi Pangeran Ari Noto Didoro, putra Paku Alam kelima, mula-mula mendekati para priyayi yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhir tahun 1907, dalam perjalanannya yang jauh, ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Ketika berada di Jakarta, ia diundang Sutomo dan Suraji ke Sofia atau School Thoughts of Leading for Excellence Artsen untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikianlah pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Oke, sangat jelas ya. Kita masuk soal yang ke-18. Ketua Instance Vereniging Nazir Datuk Pemuncak menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Divide et Impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, dan E. Non-kooperasi. Oke, jawabannya E. Non-kooperasi. Pembahasannya teman-teman. Ketua Indis Vereniging Nazir Pamuncak menegaskan politik non-kooperasi, sangat jelas ya dengan jawabannya, sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Kerjasama dengan si penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tidak lain dari menipu diri sendiri. Kerjasama hanya mungkin antara dua golongan yang sama hak, kewajibannya, dan kepentingannya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka kerjasama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat, memperlakukan yang lemah sebagai alat untuk kepentingannya sendiri. Sebab itu, Index Vereniging menolak kerjasama dan tetap menuju tujuan sendiri. Oke, sangat tepat sekali ya teman-teman. Oke, soal yang selanjutnya. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwakusuma Sumantri, C. Nazir Datuk Pamuncak, D. Muhammad Hatta, dan E. Sukimanwiryo Sanjoyo. Oke, jawabannya D. Muhammad Hatta, yaitu perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik. Oke, pembahasannya. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha Muhammad Hatta. Sangat jelas ya teman-teman jawabannya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diarahkan untuk mencapai 3 tujuan, yaitu
Pertama, menyadarkan mahasiswa agar semakin percaya merasa diri sebagai orang Indonesia. Kedua, Perhimpunan Indonesia harus berusaha menghapuskan gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, yaitu yang terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan-pembatas Islam dan komunisme. Oke, sangat jelas sekali jawabannya itu Muhammad Hatta. Oke, termasuk soal yang terakhir. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh A. Amir Saripudin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fattah, D. Teuku Daud Beuro, E. Kahar Muzakar. Jawabannya itu A. Amir Saripudin. Oke, teman bahasanya. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Saripudin dan Muso. Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Oke, itulah teman-teman 20 soal TWK untuk persiapan CPNS 2020-2021. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan untuk mengikuti tes CPNS. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.